Dokter Mudofar Qasim pernah bercerita, aku pernah masuk ke salah satu restoran Arab di London. Pada saat itu, waktu sudah menjelang maghrib. Setelah aku selesai makan dan pelayan mengambil piring-piring, aku meminta izin kepada teman-temanku untuk keluar sebentar. Saat aku kembali, salah seorang dari mereka bertanya, "Dari mana saja kau?" "Aku baru saja mengerjakan sholat maghrib," jawabku. "Hah? Sholat? Kau masih mengerjakan sholat? Sejak kapan kau mengerjakan sholat?" "Aku memulainya saat berumur 7 tahun dan menyempurnakannya di umur 9 tahun. Sejak itu hingga sekarang, aku belum pernah meninggalkannya. Dan hingga aku mati, insya Allah." Kawanku, bagaimana jika ternyata setelah kita mati, surga, neraka, Tuhan, semua itu tidak ada? Percuma kau sholat, puasa, dan beribadah haji. Aku tidak masalah, karena aku beribadah ikhlas karena Allah. Bagaimana mungkin alam semesta sebesar ini, dengan keagungannya, berjalan dan terbentuk dengan sendirinya, tanpa ada yang menciptakannya? Temanku pun berterima kasih atas jawaban itu. Lalu, aku pun berkata kepada mereka, "Kawanku, bagaimana jika setelah kita mati, ternyata Tuhan, surga, dan neraka, semua itu ada dan nyata? Jika itu semua ada, maka aku akan masuk neraka, dan engkau akan masuk surga," jawab temanku. Dengan berakhirnya perbincangan itu pun, kami lalu berpisah setelah itu. 1 bulan berlalu. Tiba-tiba, temanku ini memintaku untuk bertemu dengannya di restoran Arab dahulu. Aku pun mengiyakannya. Saat kami bertemu, ia berkata padaku, "Kawanku, perkataanmu waktu itu telah membuatku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Aku tidak enak makan, dan aku merasa tidak enak segalanya. Saat aku menerima perkataanmu itu, aku mulai untuk mendirikan sholat lagi. Padahal sejak 20 tahun yang lalu, aku telah meninggalkan sholat. Sungguh, aku telah mendapati diriku lebih tenang dan sejuk ketimbang diriku saat menjadi ateis. Seakan-akan ada ruh baru yang masuk dalam tubuhku ini. Setelah itu semua, aku meyakini bahwa hakikatnya Allah itu pasti ada." Aku pun menjawab, "Mungkin itu adalah sebuah peringatan bagimu, agar kamu mau membuka mata hatimu kembali, kawan." Kemudian ia pun menjawab, "Terima kasih kawanku, karenamu aku dapat membuka mata hatiku kembali. Aku sungguh berterima kasih padamu dari hati yang amat dalam." يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Dikisahkan, ada seorang dokter yang berasal dari negeri barat. Ia menguasai bahasa Arab. Ia menjadi anggota dalam kristenisasi dan telah tiba ke negeri Arab dalam rangka kristenisasi warga-warga di sana. Ia membawa program asosiasi negara dalam rangka memerangi kebutaan. Dokter ini sangat pintar. Ia memberitahu ketiga temannya agar mendatangi orang-orang awam dan orang yang buta terlebih dahulu, karena mereka akan lebih mudah terperangkap. Setelah itu, barulah mereka mendatangi orang-orang cerdik dan cendekiawan. Maka datanglah dokter itu ke sebuah desa yang miskin dan bertemu dengan seorang anak buta yang sedang bertani.
Kemudian ia mengetahui bahwa si anak telah menghafal beberapa juz Al-Quran, sampai akhirnya menyelesaikan 30 juz. Dokter itu duduk di sampingnya beberapa saat, lalu ia bertanya padanya mengapa ia bisa menghafal Al-Quran, walau dengan keadaannya yang seperti itu. Sang anak menjawab, Al-Quran adalah sebuah mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi besar kami, Nabi Muhammad SAW. Dengannya, kami dapat mengetahui Islam, surga, dan neraka, yang mana Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah menaikkan derajat suatu kaum dengan kitab ini, dan menurunkan derajat suatu kaum dengannya pula. Sang dokter melihat anak itu dengan takjub. Lalu ia memulai aksinya dan ia berkata padanya, bukankah kamu lihat bahwa di dalam Al-Quran ada banyak kesulitan? Yang mana Al-Quran itu sendiri berjumlah 30 juz. Dan di sana terdapat ayat-ayat yang mirip secara lafaz dan maknanya. Mengapa kita tidak menghapus salah satunya karena mirip? Bukankah itu hanya pengulangan kata yang tidak ada faedahnya? Setelah kita menghapusnya, kita akan mendapati bahwa Al-Quran ini sangat ringan, juznya berkurang, dan untuk murojaahnya pun menjadi lebih mudah, hingga seluruh umat muslim dapat menghafalnya. Setelah si dokter selesai dari pembicaraannya, sang anak pun berkata, wow, perkataanmu bagus sekali, dan itu sebuah ide yang bagus. Si dokter pun sangat senang mendengarnya, dan ia berpikir bahwa anak ini sebentar lagi akan masuk ke dalam perangkapnya. Akan tetapi, si anak meneruskan perkataannya. Tetapi, aku punya satu masalah kecil di sini. Bukankah dalam tubuhmu juga ada sesuatu yang mirip, bahkan sama, yang mungkin jika kita menghilangkannya, mungkin akan meringankan kita. Seperti 2 tangan, 2 kaki, 2 telinga, 2 mata, 2 ginjal, dan 2 paru-paru? Mengapa engkau tidak memotong salah satunya, agar tubuhmu terasa lebih ringan? Bahkan itu akan membuatmu tidak perlu makan yang banyak, karena setiap anggota tubuh memerlukan gizi, bukan? Sang dokter pun terkejut juga terkesima akan jawaban si anak. Lalu ia berkata dalam hatinya, jika jawaban ini keluar dari orang yang buta dan tidak terdidik, lantas bagaimana jawaban yang keluar dari para cendekiawan? Ia pun bergegas menelpon ketiga temannya dan berkata pada mereka, ayo pergi, kita harus bergegas. Karena jika sedikit saja kita lebih lama di sini, aku bersumpah, kita semua justru akan mengucapkan kalimat syahadat, lalu akan masuk Islam. Saat itu, datanglah kakak dari si anak tersebut, yang mana ia adalah seorang yang berpendidikan tinggi. Setelah ia tahu bahwa ada dokter yang berbincang dengan adiknya, ia pun menghampirinya dan berbincang padanya akan mukjizat Al-Quran yang terbukti oleh para ilmuwan barat baru-baru ini. Ia berkata, ilmu pengetahuan modern telah mendapati bahwa kadar oksigen akan berkurang apabila seorang manusia pergi ke tempat yang lebih tinggi. Dan ini sudah dituliskan dalam Al-Quran sejak dahulu, dalam surat Al-An'am ayat 125, yang artinya, barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia dijadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Sang dokter pun terkesima, dan ia justru belajar lebih dalam lagi tentang ajaran agama Islam, dan ia pun berhenti dari aksi misionarisnya. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Kisah ini diceritakan oleh Dr. Abdurrahman As-Sumaid
dalam talk show-nya di TV Al-Majd Al-Fadohiyah. Sebuah kisah seorang sultan yang kuat dari negeri Chad. Dr. Abdurrahman berkata, Sultan ini sangat membenci Arab, juga Muslimin. Orang-orang Islam di sana menjauhinya karena takut disiksa olehnya dan sering terdengar pembunuhan-pembunuhan Muslimin karena kekejamannya. Maka kami datang ke sana dan membagikan makanan berbuka puasa Ramadan untuk orang-orang Muslim. Dan kabar itu cepat datang padanya. Ia bertanya-tanya, mengapa mereka membagikan makanan? Dikatakan padanya, karena mereka adalah saudaranya, dan mereka semua adalah orang Islam. Apakah si pendonasi melihat ini semua? Tidak, wahai Sultan. Maka sang Sultan pun terkesima. Setelah lewat 2 bulan, mereka memberikan hewan-hewan kurban. Sultan bertanya lagi dengan pertanyaannya yang sama, dan dijawab dengan jawaban yang sama pula. Saat kami menemuinya, kami sedikit membicarakan Islam padanya, dan kami memintanya agar tidak melakukan pembunuhan. Kami pun membacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, hancurnya dunia seluruhnya itu lebih ringan daripada setetes darah yang tumpah tanpa hak. Ia pun mendengarkan kami dan memberikan kami tanah seluas 8.000 meter dan berkata pada kami, bangunlah sebuah masjid di sini. Qadarullah, datanglah pemuda-pemuda Kristen ke tempat itu dan mencabut saluran-saluran air kaum muslimin karena kemarahannya kepada sultan yang memberikan tanah untuk dibangun masjid. Kami pun mengeluarkan uang kami sendiri untuk biaya perbaikannya. Setelah sultan tahu akan kejadian ini, ia sangat marah kepada pemuda-pemuda Kristen itu. Ia pun memperkuat penjagaan bangunan itu sampai selesai, hingga selesailah pembangunan itu. Dan Islam pun mulai tersebar sedikit demi sedikit. Si pendonasi adalah Sayyidah Musinah dari kota Kholij. Kami memberitahunya akan susah dan sulitnya untuk mendatangkannya ke sini. Sultan pun yang memberitahu kami bahwa ia akan datang ke Kholij, dan kami pun bisa berjumpa padanya. Sang Sultan masuk Islam dan mengubah namanya menjadi Abdul Aziz. Ia bersumpah tidak akan tidur pada malam ini sebelum dapat bisa menghafal surat Al-Fatihah. Dan diutuslah seorang lelaki untuk membimbingnya sampai ia hafal. Saat subuh tiba, ia pun sholat subuh. Kemudian ia berkata, aku tidak akan tidur malam ini sebelum menghafal surat Al-Ikhlas. Ia pun dapat menghafalnya. Keesokan harinya, ia berangkat pergi umroh dan bertemu para tokoh Saudi. Ia pun sangat senang. Ia pulang ke negerinya dengan sukacita. Semua orang menyambutnya dengan gembira. Banyak orang berdatangan kepadanya walau dari jauh. Ia dapat mengislamkan beberapa ribu orang. 8 diantaranya adalah para sultan. Dan setiap sultan mengislamkan sekurang-kurangnya 200 orang. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.